Bayangkan, sebuah kota megah yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia tiba-tiba lenyap dari peta hanya dalam semalam. Bukan karena gempa, bukan pula karena tsunami, melainkan dihantam rudal balistik berkecepatan hipersonik dari koalisi Timur Tengah. Iron Dome yang biasanya jadi kebanggaan Israel, malam itu justru terlihat seperti antena televisi jadul lagi buffering. Dunia pun terkejut, 17 markas Mossad yang katanya tak tersentuh, hancur lebur hanya dengan satu komando. Inilah titik balik besar yang meruntuhkan citra tak terkalahkan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar asal kota kalian supaya kita bisa saling menyapa. Malam itu, Eilat masih berdenyut dengan kehidupan seperti biasa. Lampu-lampu hotel mewah di tepi laut memantulkan cahaya ke permukaan air, kapal pesiar kecil berjejer di dermaga, dan turis mancanegara sibuk menikmati makan malam dengan musik jazz lembut. Tak ada yang menyangka, hanya dalam hitungan menit suasana hangat itu akan berubah jadi kepanikan massal. Di kejauhan, radar militer Israel sebenarnya sudah mendeteksi adanya pergerakan. Beberapa titik cahaya melesat dari arah timur, rudal balistik jarak jauh yang ditembakkan hampir bersamaan. Tapi sistem Iron Dome yang selama ini dipuja-puja sebagai tameng terbaik dunia, malam itu justru gagap. Alarm memang meraung keras, tapi operator kewalahan. Jumlah rudal yang datang terlalu banyak, lebih dari 100. Bergerak cepat dalam pola zigzag untuk mengecoh pertahanan. Sad. Tiba-tiba, langit Eilat dipenuhi kilatan cahaya merah. Rudal-rudal koalisi Timur Tengah melesat dengan presisi mengerikan. Sebagian berhasil dihadang, tapi lebih banyak lagi yang lolos. Ledakan pertama menghantam pelabuhan utama. Kapal logistik terbakar, kontainer meledak, dan gelombang api menjalar ke gudang penyimpanan bahan bakar. Suara dentuman begitu keras, kaca-kaca hotel pecah berantakan, turis menjerit histeris sambil berlarian mencari perlindungan. Bandara Internasional Eilat tak luput dari sasaran. Landasan pacu yang baru saja dipenuhi pesawat komersial tiba-tiba dilalap api akibat hantaman rudal. Pesawat yang sedang bersiap tinggal landas meledak dalam kobaran api, menciptakan bola api raksasa yang menerangi malam. Petugas bandara berusaha mengarahkan penumpang ke tempat perlindungan darurat, tapi kepanikan membuat situasi semakin kacau. Tak berhenti di situ. Rudal lain menargetkan kawasan militer yang sebelumnya dirahasiakan. Markas Mossad yang katanya tersembunyi rapat, malam itu terbongkar oleh ledakan yang memporak-porandakan bangunannya. 17 markas intelijen dilaporkan hancur total hanya dalam satu malam. Para agen yang selama ini dianggap bayangan tanpa wajah, mendadak jadi korban nyata di halaman rumah sendiri. Asap hitam pekat membumbung tinggi menutupi langit Eilat. Kota wisata yang biasanya penuh warna lampu, kini hanya diterangi cahaya merah dari kobaran api. Sirena ambulans meraung, mobil-mobil pemadam berusaha menembus jalan yang dipenuhi puing. Warga lokal berlarian ke arah pantai, berharap laut bisa menjadi tempat berlindung. Namun di balik kegelapan, dentuman susulan terus terdengar, membuat ketakutan semakin menggila. Iron Dome yang tadinya jadi kebanggaan Israel, malam itu seakan cuma antena televisi tua yang sedang buffering. Dunia yang menonton siaran langsung dari berbagai media hanya bisa terdiam. Gambar-gambar dari jurnalis internasional menunjukkan betapa rapuhnya sistem pertahanan yang selama ini diagungkan. Israel yang selalu tampil sebagai negara dengan teknologi militer nomor 1, malam itu diperlihatkan kelemahannya dengan telanjang. Dalam tempo kurang dari 1 jam, Eilat benar-benar berubah. Dari kota wisata penuh cahaya menjadi lautan api dan kepanikan. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, ratusan lainnya luka-luka, dan dunia pun tercengang. Serangan itu bukan hanya soal rudal yang menghancurkan gedung, tapi juga simbol bahwa Israel tidak lagi sekuat cerita yang mereka bangun selama ini. Malam di Eilat pun menjadi saksi sejarah baru. Sebuah kota hilang dari peta hanya dalam semalam. Serangan ke Eilat bukanlah sebuah kejutan yang datang tanpa sebab. Selama berbulan-bulan, dunia menyaksikan layar televisi dipenuhi gambar memilukan dari Gaza.
Anak-anak berlumuran debu dan darah, rumah sakit runtuh diterjang bom, sekolah yang seharusnya jadi tempat belajar berubah jadi puing-puing. Setiap hari korban sipil bertambah, tapi dunia hanya bisa mengecam tanpa tindakan nyata. Israel tetap menekan tombol rudalnya seolah tak peduli dengan jeritan manusia yang tak bersalah. Iran, Qatar, dan Yaman sudah berulang kali memberi peringatan. Mereka menuduh Israel melakukan genosida modern. Jika serangan ke Gaza tidak dihentikan, kami akan mengambil tindakan yang setimpal. Begitu kira-kira janji yang mereka sampaikan. Namun, Israel menganggap ancaman itu hanya retorika politik. Mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan militernya, terutama dengan sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dieluk-elukan. Maka malam itu, janji itu ditepati. Rudal-rudal balistik diluncurkan bukan sekadar untuk menghancurkan, tapi sebagai pesan. Ini harga yang harus dibayar atas darah warga Gaza. Koalisi Timur Tengah memilih Eilat dengan alasan yang sangat jelas. Dari luar, Eilat dikenal sebagai kota wisata tepi laut yang glamor, tempat turis mancanegara bersantai. Tapi di balik kerlip lampu hotel dan musik pantai, tersimpan markas logistik militer yang strategis. Gudang persenjataan, pusat distribusi bahan bakar, hingga fasilitas Mossad yang tersembunyi ada di sana. Dengan menghantam Eilat, pesan yang ingin disampaikan jelas. Mereka tidak menyerang rakyat biasa tanpa tujuan, melainkan target yang memiliki peran penting dalam agresi militer Israel. Dan sekaligus, serangan itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Israel tidak kebal. Berita tentang serangan itu cepat menyebar. Media Arab menayangkan gambar-gambar kehancuran dengan judul penuh kebanggaan. Balasan untuk Gaza telah datang. Sementara di media sosial, warganet Arab berlomba-lomba membuat meme, mengejek Mossad dan Iron Dome. Tagar #JusticeForGaza trending bersamaan dengan #EilatOnFire. Rakyat Palestina di Gaza yang biasanya hanya bisa menangis, malam itu tersenyum kecil. Bukan karena penderitaan mereka hilang, tetapi karena untuk pertama kalinya, ada pihak yang benar-benar menepati janji membela mereka. Reaksi dunia pun terbelah. Negara-negara barat sibuk mengutuk serangan itu, menyebutnya sebagai aksi terorisme lintas negara. Namun, di Timur Tengah, suasana justru berbeda. Di jalanan Teheran, Doha, hingga Sana'ah, warga turun ke jalan merayakan keberhasilan tersebut. Mereka membawa bendera Palestina, berteriak takbir, dan menyalakan kembang api, seakan-akan baru saja menang dalam pertandingan final sepak bola. Di balik sorak-sorai itu, ada pesan yang lebih dalam. Serangan ke Eilat adalah simbol perlawanan. Bagi koalisi Timur Tengah, ini bukan sekedar aksi militer, tapi juga deklarasi bahwa mereka siap menantang dominasi Israel dan sekutunya. Eilat dipilih bukan hanya karena nilai strategisnya, tapi juga sebagai ikon. Kota yang tadinya simbol kekayaan dan ketangguhan Israel, kini berubah jadi simbol kerentanan. Israel pun terdiam sesaat. Para pejabat tinggi militer dan intelijen gelisah di ruang rapat darurat. Mereka sadar, serangan ini berbeda dari sebelumnya. Ini bukan roket buatan tangan dari Gaza yang bisa ditangkis, melainkan rudal balistik berteknologi tinggi dengan koordinasi 3 negara. Bagi Israel, ini adalah tamparan keras. Dunia sudah berubah, dan musuh-musuh mereka kini belajar bekerja sama. Malam itu Gaza mungkin masih berduka. Tapi untuk pertama kalinya ada sedikit kelegaan. Mereka melihat, penderitaan mereka tidak lagi diabaikan begitu saja. Balasan atas darah yang tumpah akhirnya datang. Meskipun dalam bentuk kobaran api di kota lain. Dan dunia pun terpaksa mengakui, apa yang terjadi di Gaza kini benar-benar menggemparkan balik dunia. Serangan ke Eilat bukan hanya menghancurkan bangunan dan menewaskan banyak orang, tapi juga menghantam jantung perekonomian Israel. Dalam hitungan jam, pasar keuangan terguncang. Bursa saham di Tel Aviv langsung anjlok drastis. Investor asing menarik dananya dan nilai tukar shekel jatuh bebas. Eilat selama ini dikenal sebagai pintu gerbang perdagangan internasional Israel melalui Laut Merah. Pelabuhan Eilat berfungsi sebagai jalur vital ekspor-impor, terutama minyak, gas, dan barang konsumsi dari Asia serta Afrika. Begitu pelabuhan itu meledak dan terbakar, rantai pasok terganggu total. Kapal-kapal yang hendak bersandar terpaksa putar balik, sementara gudang logistik yang terbakar membuat ribuan ton barang lenyap dalam sekejap. Pariwisata, sektor andalan kota itu, juga ambruk.
Hotel-hotel yang biasanya penuh turis asing kini kosong melompong. Maskapai penerbangan internasional membatalkan semua penerbangan ke Israel, menyatakan negeri itu tidak lagi aman. Agen perjalanan menutup paket liburan ke Eilat, bahkan gambar kehancuran kota itu terpampang di halaman depan koran dunia. Kota yang dulu dijual sebagai surga wisata Laut Merah kini menjadi simbol kehancuran. Kerugian finansial diperkirakan mencapai 240 miliar dolar hanya dalam beberapa hari pertama. Bukan hanya karena hancurnya infrastruktur, tapi juga karena efek domino ke seluruh lini. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dari bahan bakar hingga makanan. Rakyat Israel yang sebelumnya sudah tertekan dengan biaya hidup tinggi, kini semakin marah. Pasar swalayan kehabisan stok, antrean panjang mengular di pom bensin, dan kepanikan belanja massal melanda. Investor asing tak mau ambil risiko. Perusahaan teknologi besar yang selama ini menjadikan Tel Aviv sebagai pusat startup dunia mulai memindahkan dana ke luar negeri. Beberapa bahkan menutup kantor cabang mereka. Dalam waktu singkat, citra Silicon Valley-nya Timur Tengah yang selama ini dibanggakan Israel ikut goyah. Pariwisata, sektor andalan kota itu, juga ambruk. Hotel-hotel yang biasanya penuh turis asing kini kosong melompong. Maskapai penerbangan internasional membatalkan semua penerbangan ke Israel, menyatakan negeri itu tidak lagi aman. Agen perjalanan menutup paket liburan ke Eilat, bahkan gambar kehancuran kota itu terpampang di halaman depan koran dunia. Kota yang dulu dijual sebagai surga wisata Laut Merah kini menjadi simbol kehancuran. Kerugian finansial diperkirakan mencapai 240 miliar dolar hanya dalam beberapa hari pertama. Bukan hanya karena hancurnya infrastruktur, tapi juga karena efek domino ke seluruh lini. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dari bahan bakar hingga makanan. Rakyat Israel yang sebelumnya sudah tertekan dengan biaya hidup tinggi, kini semakin marah. Pasar swalayan kehabisan stok, antrean panjang mengular di pom bensin, dan kepanikan belanja massal melanda. Investor asing tak mau ambil risiko. Perusahaan teknologi besar yang selama ini menjadikan Tel Aviv sebagai pusat startup dunia mulai memindahkan dana ke luar negeri. Beberapa bahkan menutup kantor cabang mereka. Dalam waktu singkat, citra Silicon Valley-nya Timur Tengah yang selama ini dibanggakan Israel ikut goyah. Media internasional menyoroti runtuhnya ekonomi Israel sebagai gempa politik dan finansial. Amerika berusaha menenangkan pasar dengan menjanjikan bantuan, tapi tak banyak membantu. Pasar global sudah kehilangan kepercayaan. Eropa pun bingung, karena banyak perusahaan mereka yang memiliki kontrak dagang dengan Israel ikut merugi. Yang paling terasa adalah dampaknya terhadap masyarakat kecil. Pedagang lokal kehilangan mata pencaharian, pekerja pariwisata dirumahkan, nelayan tak bisa melaut karena pelabuhan rusak. Banyak keluarga harus bertahan dengan stok makanan seadanya. Bagi rakyat biasa, serangan rudal ke Eilat bukan hanya menghancurkan gedung, tapi juga menghancurkan masa depan mereka. Di jalanan Tel Aviv, poster protes mulai bermunculan. Pemerintah gagal melindungi rakyat, dan uang habis untuk perang, rakyat menderita. Ribuan orang turun ke jalan membawa obor, menuntut pemerintah bertanggung jawab. Gelombang protes ini menjadi yang terbesar sejak bertahun-tahun terakhir. Ekonomi yang dulu dianggap stabil, kini runtuh hanya dalam semalam. Para analis menyebut ini sebagai Black Night for Israel's Economy. Dan, yang paling ironis, semua ini bermula dari kota yang selama ini dijual ke dunia sebagai kota wisata penuh cahaya. Kini, Eilat justru menjadi titik awal kehancuran finansial sebuah negara. Serangan ke Eilat mengguncang dunia dalam sekejap. Televisi internasional menayangkan ledakan besar yang menerangi langit malam, sementara media sosial penuh dengan cuplikan warga yang merekam api menyelimuti pelabuhan dan bandara. Israel, yang selama ini dikagumi karena teknologi militernya yang canggih, kini terlihat kewalahan. Amerika Serikat langsung bereaksi dengan kecaman keras. Presiden AS menyebut serangan itu sebagai ancaman terhadap stabilitas global dan berjanji memberikan bantuan militer tambahan untuk Israel. Namun, publik internasional malah ramai-ramai menyindir. Kalau stabilitas global itu artinya Israel bisa bebas bombardir Gaza tanpa balasan, ya wajar dunia makin panas. Uni Eropa pun ikut mengecam.
Tapi warganet di Twitter atau X tak kalah cepat merespons dengan komentar satir. Uni Eropa kalau Israel ngebom rumah sakit, diem. Israel dibalas, histeris. Iron Dome ternyata bukan Iron Man, cuma Irony Dome. Mossad katanya punya mata di seluruh dunia, ternyata buta di halaman rumah. Sindiran seperti ini menyebar bak virus. Meme-meme bermunculan. Gambar Iron Dome diganti antena TV jadul dengan tulisan No Signal, atau foto satelit Eilat dengan tulisan besar 404 City Not Found. Dunia maya seakan menjadikan tragedi ini bahan roasting internasional. Di sisi lain, Rusia dan Cina memilih sikap diam. Tapi jelas mereka menikmati situasi. Media mereka hanya menayangkan fakta bahwa sekutu utama Amerika Serikat dipermalukan secara terbuka. Analisis dari Moskow bahkan menyebut bahwa ini adalah momen emas untuk menggeser pengaruh AS di Timur Tengah. Sementara itu, negara-negara Arab justru berpesta. Dari Mesir, Lebanon hingga Aljazair, banyak pemimpin politik yang secara terang-terangan memberikan ucapan selamat kepada Iran, Qatar, dan Yaman. Di jalanan, rakyat Arab turun sambil mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan takbir. Ada juga yang dengan sengaja membawa spanduk bertuliskan, "Terima kasih rudal presisi, salam dari Gaza." Reaksi ini menunjukkan jurang perbedaan sikap dunia. Barat melihat ini sebagai ancaman besar, sementara Timur menganggapnya kemenangan moral. Bahkan di beberapa kota Arab, mural baru langsung muncul. Lukisan Iron Dome meledak dengan teks Game Over. Yang paling keras, tentu saja datang dari warganet Arab. Tagar #Mossad Down, #Eilat Not Found, dan #Justice for Gaza jadi trending nomor 1 dunia. Komentar penuh satir mengalir. Israel, we are unbeatable. Reality, kabum. Iron Dome katanya anti rudal. Ternyata cuma anti hujan. Eilat hilang dalam semalam, kayak mantan yang ghosting. Gelombang humor satir ini mungkin terdengar ringan, tapi dampaknya besar. Ia mengikis aura tak terkalahkan Israel yang sudah lama dipoles lewat propaganda. Dunia tidak hanya melihat kekalahan fisik, tapi juga runtuhnya mitos. Bagi Israel, serangan ke Eilat bukan sekedar pukulan militer, melainkan tamparan psikologis. Mereka bukan hanya kehilangan aset strategis, tapi juga kehilangan wibawa. Dan ketika sebuah negara kehilangan gengsi di mata dunia, itulah awal dari krisis yang lebih dalam. Kehancuran Eilat bukan hanya pukulan bagi militer, tapi juga memicu gejolak besar di dalam negeri. Ribuan warga Israel yang sebelumnya masih percaya pada kekuatan pemerintah dan militer, kini merasa dikhianati. Bagaimana mungkin negara yang selalu menyombongkan diri sebagai yang terkuat di Timur Tengah bisa kecolongan sedahsyat itu? Malam setelah serangan, jalan-jalan di Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa dipenuhi lautan manusia. Mereka turun dengan wajah marah, membawa poster bertuliskan, "Pemerintah gagal melindungi kami," dan "Iron Dome, more like Iron Joke." Suasana semakin panas ketika kelompok pemuda mulai melempari gedung Kementerian Pertahanan dengan batu dan botol. Di Eilat sendiri, warga yang selamat masih berusaha mengevakuasi keluarga mereka. Banyak yang kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan orang tercinta. Mereka merasa seolah-olah dikorbankan hanya karena pemerintah terlalu sibuk menyerang Gaza. Seorang ibu yang diwawancarai media dengan suara bergetar berkata, "Mereka bilang Iron Dome bisa melindungi kita. Tapi di sini, saya hanya melihat api, puing, dan tangisan anak-anak." Kemarahan rakyat semakin memuncak ketika berita tentang kerugian $240 miliar menyebar luas. Bagi masyarakat kecil, angka itu bukan sekadar statistik, tapi cerminan masa depan yang suram. Harga kebutuhan pokok naik gila-gilaan, bahan bakar langka, dan ribuan pekerja di sektor pariwisata serta perdagangan kehilangan penghasilan. Protes pun berkembang menjadi gelombang besar. Ribuan orang mengepung gedung parlemen, meneriakan "Bibi resign", menuntut Perdana Menteri Netanyahu mundur. Polisi anti huru-hara dikerahkan, namun jumlah massa terlalu banyak. Bentrokan pecah, gas air mata dilepaskan, tetapi bukannya bubar, demonstrasi justru makin meluas. Di media sosial, rakyat Israel sendiri menyindir pemimpinnya dengan meme pahit. Ada gambar Netanyahu duduk di kursi kerajaan dengan tulisan "Raja Janji Kosong". Ada pula meme yang memperlihatkan Iron Dome dengan tulisan "Premium Subscriptions Expired".
Sindiran-sindiran ini menyebar cepat, bahkan menambah rasa malu pemerintah yang sudah terpojok. Para analis politik menyebut apa yang terjadi ini sebagai krisis kepercayaan terbesar dalam sejarah Israel modern. Militer yang biasanya jadi kebanggaan kini dipandang tidak berguna. Pemerintah dianggap hanya pandai berpidato tanpa solusi nyata. Yang paling mencolok, generasi muda Israel mulai berteriak lantang menentang kebijakan perang. Mereka menuntut agar dana tidak lagi dihamburkan untuk operasi militer, melainkan digunakan untuk melindungi rakyat sendiri. Apa gunanya mengebom Gaza kalau rumah kami sendiri terbakar? Tulis seorang mahasiswa di spanduk protes. Dalam hitungan hari, gelombang demonstrasi ini menjalar ke seluruh negeri. Dari utara hingga selatan, rakyat Israel tidak lagi takut melawan pemerintahnya. Dunia menyaksikan sebuah pemandangan langka. Negara yang biasanya tampil kuat, kini justru berantakan dari dalam. Bagi Israel, Eilat bukan hanya sebuah kota wisata di tepi Laut Merah. Ia adalah etalase kemewahan, simbol bagaimana sebuah negara kecil bisa tampil sebagai kekuatan besar. Hotel mewah, pelabuhan sibuk, dan bandara modern adalah gambaran bahwa Israel ingin dilihat dunia sebagai negara yang tak tertandingi. Namun, semua itu berubah hanya dalam satu malam, ketika rudal-rudal dari Iran, Qatar, dan Yaman menghantam jantung kota. Kini, Eilat tidak lagi dipandang sebagai surga wisata, melainkan reruntuhan yang berasap. Foto-foto kehancuran beredar luas, dermaga yang hangus, pesawat terbakar di bandara, dan bangunan Mossad rata dengan tanah. Dunia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Israel bukanlah tembok baja yang tak bisa ditembus, melainkan negara yang juga bisa rapuh seperti lainnya. Bagi warga Arab, Eilat kini menjadi lambang keadilan yang lama dinanti. Di berbagai kota, mural baru bermunculan, gambar rudal melesat ke arah kota dengan tulisan besar, "Balasan Gaza." Di media sosial, tagar #EilatNotFound terus trending, disertai meme-meme satir yang makin menambah malu Israel. Salah satunya menampilkan Google Maps dengan pesan error, "This location is temporarily unavailable." Lebih dari sekadar kehancuran fisik, serangan ini memukul mental bangsa Israel. Mereka yang sebelumnya merasa aman di bawah perlindungan Iron Dome, kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Anak-anak bertanya kepada orang tua mereka, apakah kota kita akan jadi Eilat berikutnya? Sebuah pertanyaan sederhana yang mengiris jantung pemerintah. Di tingkat politik, Israel menghadapi krisis berlapis. Militer kehilangan kredibilitas, ekonomi runtuh, rakyat marah besar, dan diplomasi internasional goyah. Sekutu-sekutu Barat memang masih menyatakan dukungan, tapi dunia tahu bahwa dukungan itu kini penuh keraguan. Apalagi ketika Rusia dan Cina secara diam-diam memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruh di kawasan. Bagi koalisi Timur Tengah, serangan ini adalah bukti bahwa janji mereka bukan sekedar retorika. Iran menyebutnya sebagai pesan peringatan keras. Qatar menegaskan bahwa aksi itu adalah bentuk solidaritas terhadap Gaza. Yaman, negara yang selama ini diremehkan karena konflik internal, justru mendapat sorakan bangga dari rakyat Arab karena ikut menjadi bagian dari sejarah ini. Sejarah akan mencatat Eilat sebagai titik balik. Kota itu tidak hanya hancur secara fisik, tetapi juga menjadi simbol runtuhnya mitos Israel tak terkalahkan. Bagi rakyat Arab, inilah saatnya mereka merasakan kemenangan moral. Bagi Israel, inilah kenyataan pahit bahwa kekuatan bukanlah jaminan mutlak. Dan bagi dunia, Eilat adalah pengingat bahwa kekuasaan bisa runtuh kapan saja. Apa yang tampak megah bisa lenyap dalam sekejap. Kini, Israel tidak hanya menghadapi krisis militer, tapi juga krisis identitas. Mereka harus menjawab pertanyaan besar. Apakah masih layak disebut negara superior atau sekadar pion yang mulai kehilangan papan catur? Malam itu, Eilat bukan sekadar kota yang hilang dari peta. Ia adalah simbol kekalahan yang akan dikenang dunia. Sahabat, inilah cerita tentang serangan besar-besaran yang membuat Israel kehilangan muka di hadapan dunia. Menurut kalian, apakah ini akan jadi awal perang besar di Timur Tengah atau justru lahirnya blok baru kekuatan dunia?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah viral dan menggemparkan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.